اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Assalamualaikum teman-teman. Mari kita lanjutkan kisah dari Uwais Al-Qarni, pemuda yang sangat terkenal di langit. Simak kelanjutannya ya. Pada episode pertama, Uwais telah mendapat izin dari ibunya. Maka berangkatlah Uwais ke Madinah untuk berjumpa dengan Rasulullah. Sesampai di kota Madinah, ia segera mencari rumah Nabi Muhammad SAW. Setelah ia temukan rumah Nabi, diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Assalamualaikum. Keluarlah seseorang seraya membalas salamnya. Segera saja Uwais menanyakan Nabi yang ingin dijumpainya. Namun ternyata Nabi tidak berada di rumahnya. Beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Bunda Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi tercinta. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Rasulullah, tetapi tidak dapat dijumpainya. Dalam hati Uwais Al-Qarni bergolak perasaan ingin menunggu kedatangan Rasulullah dari medan perang. Tapi kapankah Rasulullah pulang? Sedangkan masih terngiang di telinganya pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan itu, agar ia cepat pulang ke Yaman. Maka Uwais pun dengan terpaksa pamit kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk segera pulang dan kembali ke Yaman. Dia hanya menitipkan salamnya untuk Rasulullah. Setelah peperangan usai dan Rasulullah menuju Madinah. Sesampainya di rumah, Rasulullah menanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang orang yang mencarinya. Aisyah radhiyallahu anha pun menjawab, memang benar ada yang mencari Rasulullah. Namun, ia harus segera pulang kembali ke Yaman. Karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan, sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Rasulullah pun mengatakan sesuatu tentang Uwais Al-Qarni. Dia itu penghuni langit. Dan Rasul berkata kepada para sahabatnya, kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di pundaknya atau lengannya. Suatu ketika, apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Waktu terus berganti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian wafat. Kekhalifahan Abu Bakar pun telah digantikan pula oleh Umar bin Khattab. Suatu hari tanpa diduga, salah satu rombongan kafilah dari Yaman menuju Syam membawa barang dagangan mereka. Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma mendatangi mereka dan menanyakan, apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka? Rombongan kafilah itu mengatakan ia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib segera pergi menjumpai Uwais.
Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar dan Khalifah Ali pun memberi salam. Tapi rupanya Uwais sedang sholat. Setelah mengakhiri sholatnya, Uwais menjawab salam sambil mendekati kedua khalifah tersebut dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Khalifah Umar dengan segera membalikkan tangan Uwais untuk membuktikan kebenaran tanda putih di lengan Uwais. Memang benar, tampaklah tanda putih Uwais Al-Qarni tersebut. Beliau berdua memandangi wajah Uwais dengan seksama. Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib menanyakan, "Siapakah namamu yang sebenarnya?" Uwais kemudian berkata, "Nama saya Uwais Al-Qarni." Akhirnya, Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais malu dan merasa tak pantas. Dia berkata kepada Khalifah, "Sayalah yang harus meminta doa kepada kalian." Mendengar perkataan Uwais itu, Khalifah berkata, "Kami datang ke sini untuk memohon doa dan istighfar dari Anda, seperti yang dikatakan Rasulullah sebelum wafatnya." Karena desakan kedua sahabat itu, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat tangan, berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu, Khalifah Umar bin Khattab berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Segera saja Uwais menampik dengan berkata, "Hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi." Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni wafat. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan. Sedemikian banyaknya orang yang tak kenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Padahal Uwais Al-Qarni adalah seorang fakir yang tidak dihiraukan orang. Penduduk kota Yaman tercengang, saling bertanya-tanya, "Siapakah sebenarnya engkau, wahai Uwais Al-Qarni? Ketika hari wafatmu, engkau menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamanmu." Saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya. Mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit. Demikianlah kisah mengharukan dari pemuda berbakti bernama Uwais Al-Qarni. Semoga teman-teman bisa meniru amal soleh dan akhlak Uwais kepada orang tua ya. Ilaliko teman-teman soleh-solehah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.